Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini di mata kuliah komputasi cerdas berbasis visi, kita akan melanjutkan tentang linear classification ya. Tetapi untuk kali ini kita akan bahas klasifikasi tapi menggunakan multi-layer neural network. Ini berikut materinya. Ya, untuk yang pertama untuk capaian pembelajarannya. Sini ada 4. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dari klasifikasi citra linear dengan multi-layer NN ya. Kemudian memahami hyperparameter pada metode multi-layer NN. Kemudian bisa melakukan proses klasifikasi linear dengan multi-layer NN di MATLAB. Dan juga bisa menganalisa hasil klasifikasi dengan multi-layer NN. Kemudian untuk multi-layer NN sendiri, ini dia dapat mengatasi keterbatasan dari perseptron ya yang kita bahas pada materi sebelumnya. Untuk multi-layer perceptron sendiri, ini merupakan feed-forward neural network dengan satu atau lebih hidden layer. Biasanya satu input layer, satu hidden layer, dan satu output layer. Sinyal input ini dirambatkan ke arah depan, atau forward direction ya. Ini layer demi layernya. Kemudian setiap layer ini, setiap layer tambahan ini akan menaikkan beban perhitungan secara eksponensial. Ini gambarannya. Di sebelah sini tuh dari input layernya. Ada 4 input ya di sini gambarannya. Terus di sini ada hidden layer ya, terdiri dari 2 node. Mana tiap-tiap input akan masuk ke hidden layer ya. Seperti itu. Dan ini output layernya. Nah, fungsi layernya. Untuk layer input di sini untuk menerima sinyal input dari dunia luar, mendistribusikannya ke semua neuron yang ada di hidden layer. Sedangkan untuk layer output, ini menerima sinyal output dari hidden layer dan menetapkan pola output bagi keseluruhan jaringan. Untuk hidden layer, dia untuk mendeteksi fitur input atau bobot. Hidden di sini bermaksud menyembunyikan output yang dikehendakinya. Kemudian untuk metode BP atau backpropagation, ini adalah algoritma pembelajaran yang biasa digunakan untuk multilayer NN. Ini berdasarkan teori dari Bryson and Ho pada tahun 1969. Cara belajarnya ini sama dengan perseptron, tapi di sini ada beda ya. Bila perseptron itu hanya memiliki satu bobot untuk setiap input dan hanya satu output. Sementara untuk multilayer memiliki banyak bobot yang memiliki kontribusi terhadap lebih dari satu output. Multilayer ini menggunakan privasi sigmoid. Oke, untuk metode BP, ini ada beberapa fase, ada 2 fase ya. Yang pertama, ini pola input training dihadirkan bagi layer input. Kemudian jaringan merambatkan input dari satu layer ke layer lainnya sampai pola output ini dihasilkan oleh layer output. Yang kedua, di sini jika pola ini berbeda dengan output yang dikehendaki, maka error ini dihitung dan dirambatkan ke arah belakang atau backwards dari layer output kembali ke layer input. Kemudian bobot diupdate. Ya, untuk algoritma training dari BP, yang langkah pertama ini inisialisasi ya. Kita set semua bobot dan level threshold dari bilangan random yang terdistribusi secara seragam dalam interval kecil. Ya, contohnya kita gunakan ini, di mana F di sini adalah jumlah total input dari neuron I. Kemudian untuk langkah kedua yaitu langkah aktivasi, ini kita mengaktifkan jaringan saraf backpropagation dengan memakaikan input X dan output yang dikehendaki.
Kemudian hitung output aktual dari neuron di hidden layer. Ini seperti tadi yang sudah disampaikan ya, untuk fungsi aktivasinya kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, di mana N di sini adalah jumlah neuron input C pada hidden layer. Sigmoid adalah fungsi aktivasinya ya. Kemudian hitung output aktual dari neuron di layer output, di mana di sini M-nya adalah jumlah neuron input K pada output layer. Oh ya, ini X inputnya, W-nya adalah bobotnya ya. Sedangkan ini nanti dikurangi dengan threshold-nya. Kemudian langkah ketiga yaitu training bobot. Sini kita akan mengupdate bobot dari error yang dirambatkan ke arah belakang bersesuaian dengan neuron output-nya. Untuk training bobot, langkah pertama itu kita hitung ini gradient error. Tapi sebelum kita hitung gradient error, kita harus mengetahui errornya dulu. Ya, untuk errornya ini yaitu output yang dikehendaki dikurangi output aktualnya. Oke, nanti nilainya ini akan kita pakai untuk menghitung gradient error. Menghitung gradient error, ini outputnya dikalikan 1 dikurangi output. Kemudian dikalikan error, maka kita akan mendapatkan nilai gradient error. Kemudian kita hitung pengkoreksian bobotnya ya, atau delta W-nya, delta bobotnya. Ini dengan rumus, ini alpha, dikalikan outputnya, dan dikalikan gradient error yang kita dapat dari sini. Ya, maka akan kita dapatkan nilai untuk koreksi bobotnya. Nah, kemudian ini dari nilai koreksi bobot tadi kita gunakan untuk mengupdate bobot pada neuron output tersebut. Jadi dari bobot yang lama ditambahkan pengkoreksian bobot tadi ya, maka kita akan mendapatkan bobot yang baru. Dan langkah berikutnya, hitung gradient error dari neuron di layer hidden. Nah, ini rumusnya ya. Ini dari outputnya dikalikan 1, dikalikan output, dikalikan ini semua jumlah gradientnya, gradient error tadi dikalikan dengan bobotnya. Kemudian kita hitung koreksi bobotnya di sini. Jadi sama yang menggunakan alpha dikalikan inputnya dan dikalikan gradient error pada posisi C ini. Sama yang kemudian kita harus update bobot dari hidden layer ya, dari neuron hidden ya. Dan langkah keempatnya kita lakukan iterasi. Kita naikkan iterasi P dengan 1 ya. Kemudian kita kembali ke langkah kedua dan ulangi proses sampai kriteria error yang terpilih itu dipenuhi. Dan untuk melatih backpropagation NN ya, ini kita menggunakan sum of square error sebagai indikator untuk performance dari jaringan ya. Ya, dimana di sini I-nya ini jumlah recordnya, kemudian algoritma training BP ini akan berusaha meminimalkan kriteria tersebut. Kriteria nilai dari jumlah tersebut dalam suatu echo akan cukup kecil, maka jaringan dianggap telah konvergen. Ini contoh permasalahan operasi XOR yang tidak bisa dipecahkan menggunakan perseptron kemarin ya. Kita tahu untuk XOR dia akan bernilai 1 bila ada 2 input yang berbeda. Ini gambar dari jaringannya dengan 2 inputan ya. Ini untuk input layernya, ini hidden layer, ini output layernya. Mana di sini ada bobot-bobotnya ya. Dan untuk threshold-nya, threshold di neuron 3 ini adalah -1, neuron 4 -1 juga threshold-nya. Bisa kita lihat di sini, setiap dari layer input ke layer hidden ini ada pembobotan di sini. Sama juga ada, ini ada, ini ada. Ini pun juga sama ada. Ini bentuk jaringannya.
Maka dia akan memisahkan seperti ini nantinya. Oke, ini untuk contoh perhitungan satu iterasi. Diketahui untuk X1, 0, X2, 0. Kita gunakan alfanya 0,1. Threshold dari neuron 3, negatif 1. Neuron 4 juga negatif 1. Begitupun juga di neuron 5, sama negatif 1. Kemudian initial wake untuk ketiga neuron. Nah, kita di sini hanya untuk yang pertama ya. Jadi ini aja. Oke. Untuk bobotnya di hidden neuron 3 untuk yang dari neuron 1 ke 3 ya, W13 0,1, W23-nya 0,3, W14-nya min 0,1 dan seterusnya. Ini kalian baca sendiri. Kemudian aktivasi kita pakai feed forward di hidden neuron 3 dulu. Itu X3 ini sama dengan ya, tadi inputannya dari 1 dikalikan W13 tambah X2 dikalikan W23 ya. Seperti ini tadi ya. Kita hitung di layer 3 dulu, kan layer 3 hasil dari sini sama dengan ini dikurangi thresholdnya. Kita tadi ada inputannya 0 kan, untuk X1-nya 0, X2-nya 0, untuk W13-nya 0,1 kita cek, W13 0,1, W23 0,3, ini ya, ini dimasukkan nilainya, kemudian dikurangi thresholdnya, threshold 3, ini sama semuanya thresholdnya, dikurangi negatif 1, ini hasilnya 1. Kemudian kita hitung juga hidden neuron 4 ya, caranya sama. Apapun yang masuk ke hidden neuron 4, ini kan berarti neuron 4 itu dari 1, 2 juga. 4 untuk bobotnya 0,1, W24-nya 0,5 ya. Oke, jadi X1 dikalikan W14, X2 kalikan W24, dikurangi thresholdnya, inputannya 0, 0 ya. Untuk bobot W14, min 0,1, bobot W24, 0,5 ya. Setelah dihitung hasilnya 1. Nah, kemudian belum selesai ya. Kita hitung output aktualnya. Itu dari hidden neuron 3, kita pakaikan fungsi sigmoid ya. Untuk Y3, Y4-nya di 1/1 eksponen negatif ini ya. Negatif 1, hasilnya sama, 0,73. Untuk hidden neuron 4 juga sama hasilnya, 0,73. Setelah didapatkan output aktual neuron 3, 4, berikutnya kita cari output aktual dari neuron 5. Nah, kita hitung dulu outputnya. Untuk X5 kan dari X5 kan dari Y3 dikalikan W35 ditambah Y4 dikalikan W45 ya, kurangi thresholdnya. 0,73 masuk sini. Kemudian Y4-nya 0,73 juga. Ini dikalikan bobotnya. Hasilnya 0,42. Dan kita hitung output aktualnya menggunakan fungsi sigmoid, hasilnya 0,6. Oke, kemudian berikutnya training bobot output layer. Yang pertama kita hitung gradient error di output neuron 5. Sebelum menghitung gradient error, kita hitung dulu errornya di sini. Errornya itu output yang diharapkan, output yang dikehendaki dikurangi dengan output aktual. Output yang diharapkan adalah 0, tapi output aktualnya 0,6. Jadi di sini ada error negatif 0,6. Kemudian kita hitung gradient errornya. Y5 dikalikan 1 dikurangi Y5 dikalikan error 5 ini ya. Jadi 0,6 ini outputnya. Dikalikan 1 dikurangi 0,6
kalikan errornya ini min 0,6. Jadi gradiennya di negatif 0,144. Dan kita koreksi bobot di neuron 5. Ini neuron 5 itu punya dua bobot ya. Ada bobot di W35 dan bobot di W45. Untuk yang pertama, kita hitung delta W35-nya. Itu alfa dikalikan Y3 dikalikan gradien 5-nya, gradien error 5-nya. Di 0,1 dikalikan 0,73 dikalikan negatif 0,144. Y3-nya dari sini tadi ya. Y3-nya. Oke. Alfanya kita sudah inisialisasi di 0,1 ya. Hasilnya negatif 0,011 untuk delta W35-nya. Kemudian untuk delta W45 sama rumusnya, tetapi yang dimasukkan berbeda ya. Yang alfa dikalikan output Y4 dikalikan gradien 5-nya ini, gradien error 5 itu 0,1 dikalikan 0,73 dikalikan 0,144. Ini 0,011. Kemudian untuk update-nya, bobot 35 dan 45 yang baru, yaitu masing-masing ditambahkan pengkoreksi bobot masing-masing ini. Ya. Kemudian kita mundur ke belakang. Ini kita ke neuron 3. Pertama kita hitung gradien error di neuron 3. Ya. Di gradien errornya kita pakai rumus yang tadi ya. Sudah diterangkan di depan, ini Y3 dikalikan 1, dikalikan output Y3, dikalikan gradien 5, dikalikan bobot W35. Ini hasilnya. 0,026. Kemudian kita hitung pengkoreksi bobotnya. 3. Di sini kan ada tiga, di sini ada 1,3 dan 2,3. Kita hitung untuk yang koreksi bobot W13 ini alfa dikalikan X1 ya dikalikan gradien error 3-nya ini 0,1 dikalikan X1-nya 0 ya inputannya tadi dikalikan gradien error 3-nya 0,026 hasilnya 0 ini sama untuk koreksi bobot W23 alfa dikali X2 dikalikan gradien error 3 itu 0,1 untuk alfanya input X2-nya 0 dan untuk gradien error 3-nya di sini 0,026 ya 0. Kemudian dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya kita lakukan update bobot di neuron 3. Ini sama untuk neuron 4 caranya sama ya, hanya source-nya, sumber yang berbeda. Jadi bisa kalian coba sendiri hitung. Nah, ini contoh perhitungan SSE pada hasil akhir pembelajaran multilayer. Ya, errornya ini sum of square error. Yang akan dihentikan ketika ini batas error yang kita tentukan sudah tercapai. Oke, untuk materinya selesai. Mungkin berikutnya kita akan coba langsung implementasi di MATLAB ya. Untuk MATLAB, nanti kalian bisa download code-nya. Nanti saya akan sertakan di bagian deskripsi pada video ini ya. Ini ada beberapa fungsi ya. Ada backstop visual world, construct vocab, get image path, dan seterusnya. Tetapi yang kita pakai untuk melakukan training yaitu fungsi NN classification corner feature. Nah, untuk data path-nya ini ya. Ini kalian sesuaikan dengan folder tempat kalian menyimpan code ini nanti.
Ya, untuk daftar kategorinya kita tetap ya pakai anjing, burung, dan kucing ya. Untuk jumlah training per kategorinya kita pakai 5 di sini. Untuk mengambil petnya, dan cara untuk mengkonversi label dari bentuk kategori ke dalam bentuk biner. Oke, kemudian kita pakai di konstruk vocab ya. Kita lempar ke fungsi itu nantinya. Ini ada proses trainingnya ya. Ini kita langsung jalankan aja. Ini kita pakai 50 epoch ya. Nah, ini sudah selesai. Kita pakai batas maksimal 50 epoch, tapi di sini kita berhenti di epoch ke-7 karena dianggap sudah konvergen ya. Ini kita coba, kita lihat dari sini akurasinya lumayan kecil ya. Di 0,5333. Kemudian kita coba, ini berapa nih? Pemeriksaan. Gambar kucing lagi aja ya. Ini gambar kucing nih. Untuk testingnya kita gunakan fungsi atau function testing nn.m ini ya. Image space-nya ya kalian sesuaikan ya. Yang terakhir ini adalah kucing tes, ini nama file ya, nama file foto yang akan kita testing. Sekarang ini setelah kita lakukan testing, gambar ini dikenali sebagai kucing. Ya. Untuk materi linear classification menggunakan multi-layer NN, cukup sampai di sini ya. Untuk code-nya, ya, seperti yang sudah saya sampaikan, ada di deskripsinya. Dan bila ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui Elitak ataupun di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.